nunggu-nunggu tahu-tahu yang datang orangnya Pak Yaumi minta ambulans. Iya. Oh, iya. Ya udah kelar sih ya udah. Ya baik. Baik Ya. Pak, mungkin nanti juga sambil ibu-ibu lainnya nyusul. Ini kebetulan Bapak Ibunya sudah pada ikut, jadi apa namanya tinggal dikalikan 2 saja ini pesertanya. Insya Allah, insya Allah nanti sambil nyusul ambil jalan Pak ya. Kita mulai saja supaya nggak kesiangan juga, Bapak juga kan masih banyak urusan. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sahla ila ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hasna inna syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini sudah mempertemukan kita di acara kajian bulanan untuk warga Kartika Residen, dan sebetulnya juga kita mengundang juga jamaah lain yang ingin mengikuti mumpung masih Zoom. Silahkan sebanyak-banyaknya juga tidak masalah untuk masuk. Dan tak lupa juga salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga terima kasih Alhamdulillah Pak Ustadz Murni sudah hadir di tengah kita. Yang memang tadi seperti disampaikan Pak Ustadz Murni bahwa ada sedikit ujian ini di Pak Murni karena baru saja ada jamaah yang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya Pak Murni ya, jenazah dari adiknya Pak Yaumi, sehingga tadi Pak Murni sempat jadi apa itu Pak ya, jadi juru kuncinya Baitur Rahman karena udah standby di situ tadi. Udah awal Pak Murni duluan malah. Dari jam 8 tadi udah di sini. Udah kan mau ngetes ini akhirnya ya udah alhamdulillah udah bisa gabung ya. Alhamdulillah, iya. Jadi seperti yang disampaikan kemarin dan juga sesuai dengan undangan kita bahwa hari ini tema yang akan diusung tentang maqasid syariah. Ini tentang hal-hal keutamaan-keutamaan kenapa Allah menurunkan syariah Islam ini. Dan Masya Allah ini insya Allah akan mencerahkan kita semua tentang betapa sayangnya Allah pada kita, sehingga Allah menurunkan syariah Islam ini kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa sampai jam berapa ini Pak Murni? Available-nya sampai jam berapa Pak? Ya, ya nanti bisa kita lihat sambil jalan ya. Baik. Ya, baik Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk bisa memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, makasih Pak Ibnu, Bapak Ibu jamaah semua, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya wabil khusus Pak Ibnu yang sudah memfasilitasi acara kita ini sehingga live yang langsung disiarkan Al Jazeera ini bisa berjalan dengan lancar. Insyaallah mudah-mudahan ini merupakan bagian dari jihad kita, amal jariah kita, sehingga Allah senantiasa membimbing kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya juga sebelumnya ucapan mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu ya, di luar dugaan. Ya semalam sudah di WA saya Pak Yaumi kalau adiknya di ICU Fatmawati kritis. Namun pagi-pagi saya ditelepon meninggal, jadi rencananya mau dikubur di Gandul. Mungkin juga karena pekuburan sudah penuh ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita ya saya anggap itu berjalan dengan lancar. Tahu-tahu tadi jam 8 lewat sedikit utusannya dari Fatmawati datang kalau ambulans Fatmawati penuh. Waduh, jadi saya panik juga. Nah kebetulan hari Ahad anak-anak takmir banyak yang libur. Nah jadi begitu kronologisnya, saya panik. Sopir kita dari Parung, akhirnya ada sopir tembakan dari, saya bilang bapak aja yang bawa deh. Nah artinya alhamdulillah udah berjalan dengan lancar sesuai harapan. Mudah-mudahan insya Allah
ya semuanya bisa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti ini ya ternyata masih sangat-sangat mengkhawatirkan dengan kondisi Covid ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Ya baik, Bapak Ibu hadirin, ya berhubung materi kita mudah-mudahan bisa kita selesaikan karena ada beberapa poin penting yang perlu kita tahu mengenai maqasidus syariah al-islamiyah. Nah, saya mau awali dulu begini Bapak Ibu ya. Hadirin, seorang ulama besar yaitu Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini lahir di Granada di Spanyol. Ya. Nah, dengan karya monumental beliau itu judulnya adalah Al-Muwafaqat. Buku Al-Muwafaqat ini itu menjadi buku wajib rujukan kalau kita mengambil program Magister S2 dan S3 di UIN atau di Universitas Muslim lainnya, termasuk di Al-Azhar. Itu menjadi rujukan wajib, buku wajib. Jadi karena saya buka file kemarin, buka buku Al-Muwafaqat karena saya anggap itu sangat penting, ya teringat lagi, ya. Jadi itu pelajaran waktu di program doktor kemarin, ya. Beliau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyusun karyanya yang berjudul Al-Muwafaqat. Ya, di bagian awal buku Al-Muwafaqat ini, ya sampai hari ini sangat monumental, terkenal dengan karya beliau yang dikenal dengan istilah Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Ya, artinya apa? Apa maksud Allah menghadirkan syariah ini? Ya, tentu ada tujuan Allah, jadi bukan tanpa alasan. Ya, dari hasil penelitian beliau menyimpulkan ya bahwa Allah menurunkan syariah selain pahalanya memang besar, tentu ada maksud tujuan Allah. Sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah, dihadirkanlah syariah ini buat manusia. Paling tidak ada 5 maksud Allah, ada 5 poin yang ingin digarisbawahi dalam istilah Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Ya. Pertama, di dalam buku tersebut, ya, jadi buku ini disusun sekitar abad ke-13. Bukan, lahirnya beliau itu abad ke-13, iya. Berarti sudah hampir 800 tahun dengan kita. Tapi karyanya sampai hari ini masih terus eksis, masih terus dibaca, terus dikenang yang luar biasa. Nah, dijelaskan di dalam buku tersebut, Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, maksud Allah menghadirkan syariah, ada 5 tujuan Allah. Ada 5 maksud. Pertama kata beliau, tujuan dihadirkannya syariah ini, lihifdzid din. Ya. Lihifdzid, supaya agama ini terjaga sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Allah menghadirkan syariah tujuannya agar agama ini terus terjaga. Nah, saya mau ambil perumpamaan. Di sana beliau menjelaskan Bapak Ibu bahwa satu-satunya agama yang bisa terjaga akidahnya, keaslian syariahnya sampai hari kiamat adalah Islam. Ya, agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain boleh dibilang itu sudah punah. Punah dalam arti syariahnya, tata cara pelaksanaan ibadahnya. Yang tinggal hanya namanya saja. Ya seperti Yahudi, Nasrani, agama lain itu cuma namanya aja. Tapi sebenarnya substansi dari ajarannya itu sudah hilang. Enggak ada lagi. Ya, beliau menjelaskan. Contoh ibadah sholat subuh ya yang tadi kita laksanakan di waktu subuh sama persis apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan yang kita laksanakan tadi. Ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan yang lalu persis sama juga dengan ibadah Ramadan yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, yang berbeda kata beliau, ya mungkin hanya
kualitasnya. Tata caranya persis sama, bacaannya sama, waktunya sama, gerakannya sama, tempatnya sama. Ya, bandingkan dengan keyakinan lain. Ya, keyakinan lain, orang yang menyebut dirinya pengikut Nabi Isa, tapi sama sekali ritual yang dilakukan tidak menggambarkan dan tidak sama apa yang pernah dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, demikian juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya penganut dan pengikut Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak menggambarkan ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, termasuk dalam hal akhlaknya. Ya, Nabi Musa melarang keras. Kalau kita lihat isi tabut, ya, isi tabut, jangan menyekutukan Allah, jangan berzina, jangan berjudi, jangan membunuh. Tapi sama sekali tidak menggambarkan perilaku orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini. Ya, kita lihat bagaimana dia membunuh, bagaimana membantai orang-orang Palestina, saudara kita yang Muslim di sana. Jadi tidak ada cerminan gambaran tentang ibadah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan konsep syariah persis sama yang dilakukan dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Dan ibadah syariah yang kita lakukan hari ini insya Allah akan terjaga sampai hari kiamat. Ya, makanya inilah tujuan utama maqasidus syariah, lihifdziddin, menjaga agama ini supaya tetap utuh terjaga sampai akhir zaman. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian lebih lanjut beliau menyebut bahwa bukan hanya sekedar agama ini terjaga sampai akhir zaman, lebih daripada itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam buku Al-Muwafaqat dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan ketenangan. Karena ternyata beliau melihat makin ke belakang agama ini, makin disibukkan orang dengan perkembangan zaman, itu tingkat kegelisahan, tingkat stres manusia pasti akan lebih tinggi. Dan benar, ya. Penyebab salah satu di antara COVID ini harus memanage stres itu, jangan sampai naik terus. Ya, sampai beliau di sana menjelaskan, ternyata lihifdziddin, menjaga agama ini dalam rangka memberikan kita ketenangan lahir batin. Nah, dan benar, Bapak Ibu, coba kita lihat. Bisa kita buktikan apa yang disampaikan Imam Asy-Syatibi. Kalau kita jalan-jalan di Bali, itu aja paling gampang, nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau kita jalan-jalan di Bali itu kan turis asing banyak sekali. Ya, yang saya lihat di sana itu paling banyak itu turis dari Australia dan New Zealand. Pasti itu yang paling banyak. Nah, pernah suatu waktu kami jalan-jalan sama temen ya dari kelompok arisan Sulawesi Selatan, ya. Waktu kita jalan-jalan di sana, kami tanya, ada turis dari, kalau nggak salah dari New Zealand waktu itu. Ditanya, kami tanya waktu itu, untuk apa Anda di sini? Bukankah negeri Anda jauh lebih indah New Zealand? Kalau kita lihat New Zealand kan indah sekali, Ibu ya. Peternakannya, pegunungannya begitu hijau, sejuk. Ya, bahkan kata orang itu di New Zealand itu domba-domba, sapi, kambing itu lebih banyak daripada manusianya. Kalau kita lihat, kita tanya orang New Zealand yang ada di Bali, untuk apa Anda di sini? Ya, dan berapa lama? Waktu itu kita tanya, apa jawabannya? Ternyata mereka ini ingin mencari ketenangan. Ya, alasannya yang pertama, dia rekreasi di Bali ingin mendapatkan ketenangan. Dia sewa hotel. Dia sewa hotel sampai 6 bulan. Enggak tanggung-tanggung. Ya, kalau kita biasanya kan jalan-jalan di sana paling hanya sepekan, 5 hari, udah selesai. Kalau dia enggak, 6 bulan dia sewa hotel di Bali, Bapak Ibu. Ya, yang pakai celana pendek, yang buka-bukaan itu kan orang-orang luar di sana. 6 bulan. Ternyata 6 bulan berlalu, ketenangan pun belum didapatkan. Pindah lagi di Raja Ampat. Coba kita lihat. Sewa lagi hotel di sana 6 bulan.
6 bulan lagi di sana. Berarti sudah setahun mencari ketenangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketenangan pun belum diraih. Jadi salah dalam mencari ketenangan. Selesai 6 bulan, 1 tahun di Indonesia, balik di negerinya, ternyata ketenangan tidak diraih di tengah kedamaian. Coba kita lihat, apanya kurang New Zealand? Begitu damai, begitu tentram, begitu asri, luar biasa. Tapi dia tidak menemukan ketenangan. Kita masih ingat dulu, Ibu, Bapak pernah saya katakan, kalau lahirnya terpenuhi, luarnya terpenuhi, maka dia akan meraih kesenangan. Kalau batinnya terpenuhi, maka dia akan meraih ketenangan. Manusia itu 2 unsur. Unsur lahiriah di luar dan unsur batinia. Kalau fisiknya terpenuhi, maka dia senang. Tapi kalau batinnya, dalamnya terpenuhi, insya Allah dia tenang. Nah yang dia raih ini senang, luarnya terpenuhi, tapi dalamnya tidak terpenuhi. Nah, 6 bulan di Bali, 6 bulan di Raja Ampat, setahun di Indonesia, ternyata dia tidak memperoleh ketenangan. Ujungnya bagaimana? Pulang ke negerinya, bunuh diri. Selesai. Kenapa bunuh diri? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan. Islam hadir bukan hanya sekedar pahalanya besar ketika kita beribadah, tapi memberikan ketenangan. Ini yang luar biasa kata Imam Asy-Syatibi. Itu di Indonesia. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, nggak usah jauh-jauh, ya. Kalau ke Jepang, ya Bapak Ibu sudah sering ke sana, coba lihat, ya. Kalau kita di sana, suaranya hilang Pak Ibnu. halo? Iya, Putus-putus. oke. Ya, putus-putus ya oke. Kalau kita lihat di Jepang ya Bapak Ibu, itu negeri yang sangat disiplin, sangat bersih, sangat luar biasa dibanding dengan negeri kita, itu luar biasa. Bahkan penghormatan orang itu luar biasa. Sekarang di Jepang itu dokter bisa datang ke rumah. Kalau dia menjelaskan misalnya resep atau obat ke pasiennya itu sampai pasiennya di atas di kursi, dia duduk di bawah menjelaskan resep dokter. Menjelaskan obatnya. Itu begitu menghargai orang di sana. Tapi satu yang selalu kita lihat di Jepang itu, tiap hari itu berita heboh, tiap hari itu. Ya, tiap hari berita bunuh diri. Ya, bahkan tidak kurang dari 10 orang di Jepang itu tiap hari ada aja yang bunuh diri. Itu sudah menjadi berita. Udah biasa aja. Dianggap biasa. Apa yang mereka, kenapa bunuh diri? Karena alasannya ingin mendapatkan ketenangan. Dia merasa mungkin tenang ketika bunuh diri. Ya, begitu. Dan yang bunuh diri itu bukan karena orang tidak berpunya. Ya, bisa karena kekayaannya, bingung mau diapain. Jabatannya udah, karirnya sudah sampai ke puncak, tercapai cita-citanya, sudah selesai, bunuh diri dia. Bingung. Tapi Islam hadir, ya, dengan lihifdzid menjaga agama ini. Ketika kita menjaga agama dengan baik, maka otomatis juga kita juga akan terjaga. Ini poin pertama yang dijelaskan Imam Asy-Syatibi, lihifdzid. Oke, itu poin pertama baru satu. Oke. Poin yang kedua kata beliau, ya, poin yang kedua adalah setelah lihifdzidin, lihifdzil akli. Nah, ya, lihifdzil akli. Oh ya, pas muncul ini. Ya, lihifdzil akli. Ini poin, ya, lihifdzil akli, menjaga akal. Ya. Oke. Menjaga akal, ya. Menjaga akal ini, kata beliau, itu bagian yang sangat penting dalam maqasidus syariah al-islamiyah. Ya. Menjaga akal, oke, kita lihat dulu. Harusnya
kita sadar sepenuhnya bahwa Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akal manusia. Bagaimana membuktikannya? Beliau menjelaskan bahwa satu-satunya kitab yang pertama turun ayatnya perintah membaca hanyalah Al-Quran. Bapak Ibu, kita lihat surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Nah, Pak Ibnu bisa tampilkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat 1 sampai 5 ini ya perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini di dalam 5 ayat ini paling tidak ada 5 poin yang berbicara tentang pentingnya pengetahuan. Ya. Iqra 5 ayat pertama 2 kali perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, 5 kali di sini ada 5 hal yang berbicara tentang akal. Membaca itu adalah pekerjaan akal. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5 itu 2 kali perintah membaca. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ayat 3 Iqra wa rabbukal akram. Nah, ayat 3 Iqra itu perintah membaca lagi. Nah, ini berarti sudah 2 kali perintah membaca Iqra. Ya. Kemudian 2 kali dengan kata allama. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Nah, ini ayat 4 alladzi 'allama, pengetahuan yang mengajarkan. Dialah yang mengajarkan dengan qalam. Allama 2 kali, ada al-qalam, kata sekali qalam itu artinya menulis. Dari pengetahuan itu supaya bisa bertahan lama, maka harus ditulis. 2 kali bentuk Iqra, 2 kali dalam bentuk kata allama, sekali dalam bentuk al-qalam. Artinya apa? Harusnya yang menjadi pioner, negara yang maju, yang makmur, dan berpengetahuan yang menjadi pionir sains dan teknologi ini adalah negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Nah, artinya apa? Ini pentingnya menjaga hifzul akal, memelihara akal. Hifzul akal ini menjadi satu kewajiban. Artinya apa? Bahkan lebih jauh, kalau kita berbicara tentang akal pengetahuan ini, yang membedakan manusia yang lain dengan yang lainnya adalah pengetahuannya. Derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ya, Allah bahkan menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang di antara kalian yang mereka itu adalah yang beriman dan berilmu. Ya, inilah syarat kalau ingin meraih kemuliaan di dunia, beriman dan berilmu. Ya, iman harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan supaya menghasilkan ibadah yang berkualitas. Ya, ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan iman supaya ilmunya terarah dengan baik. Kita lihat aja ya di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, jemaah kita yang hadir kesempatan hari ini, ya boleh dibilang ya mungkin hampir semuanya pendatang. Pak Ibnu sendiri bukan orang Jakarta asli. Ya, nah, bukan orang. Pak Azwir sendiri bukan orang Jakarta asli. Kalau dilihat namanya aja, dilihat tampangnya itu kayaknya dari Minang atau dari mana ini? Dari luar Jawa. Ya, Sumatera Selatan. Iya. Nah, Pak Ibu sendiri dari mana? Dari Jawa Tengah. Ya, dari Jogja, Pak. Jogja. Ya, coba. Tapi apa yang menjadikan dia bisa hadir dan berkompetisi di Jakarta ini? Karena ilmu pengetahuan. Ya, hampir semuanya kita ini pendatang semua. Ya, cuma alhamdulillah rezekinya aja rezeki kota Jakarta. Amin. Iya. Nah, apa yang menjadikan bisa berkompetensi di Jakarta? Karena ilmu pengetahuan, ilmu dan iman. Inilah artinya apa? Kalau ingin melihat anak-anak kita hidupnya bahagia, ya, bahagia, maka wariskan kepada mereka ilmu pengetahuan dan iman. Tidak ada cara lain. Saya selalu mengingatkan kepada jamaah dimanapun, ya dimanapun saya mengisi tausiah,
ya atau khutbah bahwa kalau kita ya mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga akidah kita semua. Saya yakin insya Allah jamaah kita yang hadir di sini insya Allah akidahnya sudah kuat. Yang kita khawatirkan anak-anak kita, cucu kita kelak yang masih umur-umur SD, SMP, SMU sekarang luar biasa godaannya, cobaannya ke depan. Seperti apa cobaannya itu luar biasa. Bagaimana tantangan ilmu, bagaimana tantangan ekonomi, itu luar biasa. Yang lebih parah lagi, bagaimana dengan akidahnya di akhir zaman. Itu luar biasa pasti cobaan dan ujiannya. Nah inilah pentingnya. Maka datanglah agama memperkenalkan konsep lihibdil akli. Wariskan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Insya Allah maka akan selamatlah dunianya, selamatlah akhiratnya. Ini yang poin yang kedua. Nah oke. Poin yang ketiga. Oke. Nah poin yang ketiga adalah lihibdin nasl. Ini urutannya kayaknya acak. Tapi yang urutan yang ketiganya itu lihibdin nasl. Itu Pak Ibnu, lihibdin nasl itu poin yang keempat. Ya. Lihibdin nasl ini dalam rangka menjaga keturunan. Nah, agama hadir dengan mengarahkan manusia supaya terjaga keturunannya sampai akhir zaman. Nah, apa maknanya ini Bapak Ibu ya? Selalu saya katakan kepada jamaah bahwa manusia itu ada dua umur. Jadi kita semua ini ada dua umur. Umur pertama dari lahir sampai wafat. Itu sangat sedikit sekali. Ya paling berapa tahun? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ya seperti itulah. Kalau cuman umur kita yang lahir sampai wafat mau digunakan untuk sampai di surga, rasa-rasanya sangat berat sekali. Maka kita berharap dari umur kedua. Umur kedua kita adalah ketika kita wafat sampai hari kiamat. Kalaulah kita meninggalkan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, maka meski kita sudah di alam kubur, tulang belulang kita sudah hancur, kalau meninggalkan anak-anak generasi yang soleh, maka selama itu pula akan mengalir pahala-pahala terus yang tidak henti-hentinya. Kita lihat Rasulullah SAW umurnya cuma 63 tahun. Jaraknya Rasulullah SAW dengan kita hari ini sudah lebih 1000 tahun. Umur keduanya lebih panjang dari umur pertama. Ya termasuk yang menulis buku ini Imam Asy-Syatibi, ya, dia hidup di abad ke-13. Nah, jaraknya beliau dengan kita sudah hampir 800 tahun. Umurnya tidak cukup 100 tahun, tapi karya-karyanya, amal ibadahnya terus dinikmati sampai hari ini, betapa besar pahala beliau. Nah, inilah jadi perlu menjaga keturunan kita, ya, lihibdin nasl. Kenapa kita perlu menjaga? Karena kita berharap dari anak-anak kita nanti. Setiap anak turunan kita berbuat amal soleh, maka secara otomatis orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan di alam barzakh. Ini perlunya lihibdin nasl. Ya, kemudian poin yang keempat, ya. Poin yang keempat itu harusnya yang urutan kedua, lihibdil, ya, lihibdil nafs, menjaga jiwa. Oke, mari kita lihat. Ya, Islam ini ya adalah agama yang sangat memperhatikan ya tentang jiwa manusia. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu sangat ditentukan oleh kesadarannya, jiwanya. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, maka sabat qulubukum. Nanti yang dihisab di hari kiamat itu adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar sadar. Jadi sekali lagi, amal ibadah seseorang itu sangat ditentukan oleh kesadaran jiwanya. Makanya orang gila
dan anak-anak itu, atau yang dalam keadaan tertidur, ketika dia berbuat dosa itu tidak dicatat oleh malaikat. Ya, di dalam kaidah fikih, rufi al-kalamu an salasin. Ya, catatan itu diangkat, artinya tidak ditulis. Ya, kalam itu diangkat, malaikat tidak akan menulis perbuatan seseorang 3 hal. Orang gila sampai dia sadar. Ya, anak-anak sampai akil balik. Orang yang tertidur sampai dia sadar. Nah, karena itu segala hal-hal yang bisa merusak akal, Islam mengharamkannya. Ini perlunya kita sadar. Ya, karena kenapa? Karena menjaga jiwa ini bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Sehingga di dalam Islam segala hal-hal yang bisa merusak akal, merusak jiwa, itu diharamkan. Nah, ini konsep yang keempat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu hadirin, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah lihifdzil mal, menjaga harta. Nah, mari kita lihat. Menjaga harta ini bagian dari kesempurnaan syariat Islam. Tadi saya katakan, Bapak Ibu sering kita lihat ada turis yang lewat di depan. Halo? Nes. Ya. Ya, oke. Oke, ya. Lihifdzil mal, menjaga harta ini, Islam dengan konsep menjaga harta ini mengingatkan kepada kita bahwa harta yang diberikan Allah ini adalah hak guna pakai, bukan hak mutlak. Nah, berkaitan dengan harta pula, momennya kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak orang yang bisa menjadikan hartanya ini sarana untuk masuk di surga. Ada satu konsep firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqridillaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau dalam ilmu ekonomi kan di sana ada kata yuqridillah qardan hasanan. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Harta yang kita infakkan di jalan Allah itu adalah dipinjam Allah. Qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Ketika kita melihat penjelasan tafsir Al-Muntakhab, di sana dijelaskan bahwa segala apa yang kita infakkan di jalan Allah, baik itu dalam bentuknya zakat, infak, sedekah, wakaf, itu hanya dipinjam Allah. Hanya dipinjam Allah. Artinya apa? Oke. Kalau Bapak Ibu menabung di bank, ada nggak jaminan tabungannya itu aman? Ada nggak jaminan tabungannya itu nggak habis? Nggak ada. Kalau kita nabung di bank, Bapak Ibu, bisa jadi akan habis. Kita nggak sadar ngambil 100.000, 200.000, 1 juta. Apalagi sekarang dengan serba pembayaran, ya banyak, kita nggak perlu lagi ke bank untuk ke ATM untuk bayar sesuatu, tinggal di HP tinggal klik bayar datang pesanan orderan, ya Lazada, Tokopedia, beli macam-macam, GoSend, GoFood, kan semua nggak perlu keluar rumah. Mungkin duit kita ini aman dari tangan orang tapi tidak aman dari kita, ya bayar terus. Lama-lama tabungan ini akan habis. Atau mungkin tabungan itu kita tidak ambil, tapi ada nggak jaminan kalau bank itu tetap eksis, tetap ada. Kita lihat betapa banyak bank yang dilikuidasi, tutup, ada yang merger, ada yang bangkrut. Dan yang tidak kalah mengerikan, banyak nasabah tiba-tiba tabungannya hilang. Coba, habis, padahal nggak diambil. Nah, kenapa bisa demikian? Makanya Allah menggunakan kata qardon hasanan, tabungan yang kalau yang meminjam tidak bakalan habis tabungan itu,
tidak bakalan bangkrut banknya. Karena kenapa? Allah yang memanage, Allah yang mengatur, dan Allah sendiri tidak butuh. Allah tidak membutuhkan. Nah, karena itu inilah pentingnya harta kita jadikan sarana untuk bisa meraih ya jalan untuk sarana sampai di surga Allah. Makanya konsep lihibdil mal yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi ini luar biasa. Menjaga harta supaya harta ini bisa menjadi sarana sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sehingga kita yakin bahwa aman. Apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, maka itu aman di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 konsep maqasidus syariah yang ditawarkan Imam Asy-Syatibi. Ya, artinya apa? Betapa besar rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita melaksanakan 5 poin ini, maka insya Allah terjagalah agama ini sampai akhir zaman. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil, ya Bapak Ibu, maqasidus syariah yang dijelaskan pagi hari ini, itu sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah, mulai dari lihifdiddin, supaya agama ini terjaga sampai akhir zaman. Yang kedua, lihifdil akal, terjaga akal, kemudian lihifdin nasal, terjaga keturunan, kemudian lihifdin nafs, terjaga jiwa, dan terakhir adalah lihifdil mal, terjaganya harta kita, supaya insya Allah melaksanakan agama ini jelas arah yang akan dituju. Berbeda dengan konsep agama lain yang tidak terarah dengan baik dan benar. Dengan demikian, mudah-mudahan insya Allah konsep maqasidus syariah yang kita bahas pada kesempatan hari ini bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan arah yang jelas yang ingin dituju, yang ingin diraih dalam beragama. Demikian barangkali Bapak Ibu, ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita dapat mengamalkannya dengan baik, sehingga cara beragama kita pun benar sesuai dengan tuntunan syariah. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Ibnu selaku host pagi ini. Silakan Pak Ibnu. Ya. Baik, syukran Pak Ustadz Murni. Bapak dan Ibu-ibu, mungkin silakan ada yang mau bertanya mengenai masalah ini, karena ini adalah masalah yang sangat penting sekali yang harus menjadi basis bagi hukum Islam juga Pak Ustadz Murni ya, dalam menjaga umat Islam ini ya Pak Ustadz. Apalagi dengan zaman sekarang nih Pak Ustadz. Yang luar biasa tantangan kelima-limanya ini lagi diuji nih Pak Ustadz ya. Iya. Pas banget. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Sambil mikir nanti saya sedikit ini Pak Ustadz ada sedikit pertanyaan. Ini kayaknya kelima-limanya ini memang kita menghadapi satu zaman di mana zaman keempat seperti yang disabdakan Rasulullah adalah zaman Mulkan Jabarian ini terkait dengan zaman kerajaan atau kekuasaan yang yang Jabarian lah ya gitu. Ya. Nah itu seperti kita lihat bahwa sekarang ini yang pertama tadi memelihara agama ini tentu saja juga tantangannya saat ini banyak sekali nih ya Pak Ustadz ya. Bagaimana hal-hal yang keterkaitan dengan aktivitas agama sekarang juga agak menghadapi tantangan, khususnya di belahan dunia lain juga. Termasuk jiwa nih, persekusi dan lain sebagainya banyak. Kemudian akal ini juga bagaimana sekarang hiburan-hiburan ini mempengaruhi anak-anak kita ya, walaupun dulunya kita kira yang hilang akal itu hanya orang gila sama orang minum minuman keras, tapi ternyata sekarang internet pun juga bisa mempengaruhi dalam konsep husul fikir itu ya, perang pemikiran. Kemudian termasuk memelihara keturunan kita ini sekarang juga agak susah mengendalikan anak-anak dari perubahan-perubahan kondisi yang ada sekarang ini. Sekolahnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk dengan harta ini juga dengan konsep pemikiran yang Pak Ustadz ya, kalau harta itu khususnya dengan ribawi yang sudah di mana-mana ini, sehingga kita mau nggak mau kok jadi orang Islam ini
kalau kita nggak ngikutin konsep ekonomi sekarang kok jadi pada miskin gitu orang Islam kayaknya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini kayaknya tantangannya ada semua sekarang Pak Ustadz. Ya, Itu ya. dulu Pak Ustadz mungkin. Oke, Pak Ibnu ya. Ini menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi 5 hal ini itu terkait satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kenapa diawali dengan lihifdzid, menjaga agama. Ya. Tadi itu baru gambaran kecilnya. Ya sebenarnya 5 poin ini itu kita kuliahnya waktu itu 1 semester ya Bapak Ibu ya. Enggak sekali pertemuan. Ini saya cuma ambil intisarinya. Bagaimana menjaga agama ini, jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita beragama, bukan. Makanya luar biasa konsep Imam Asy-Syatibi selalu menyebut lihifdzid, menjaga agama. Coba kita lihat, ada nggak jaminan kalau agama Islam ini tetap ada di bumi Indonesia? Nggak ada. Kalau kita tidak menanamkan dengan baik dan benar kepada anak-anak kita, bisa jadi nanti di akhir zaman, ya kedepannya ini dia nggak mengenal agamanya. Contoh kita lihat sekarang kan ada pelemahan agama. Ya dulu selalu kita bilang degradasi moral, tapi sekarang degradasi agama. Ya saya dulu, maaf Bapak Ibu ya, pernah kita berselisih dengan teman-teman dosen yang lain. Ya saya selalu katakan dalam Islam itu menganut dan mengakui adanya paham pluralitas. Ya kita harus sepakat. Islam mengakui adanya pluralitas, perbedaan. Enggak masalah. Ya Islam silakan Anda yang kelompok lain, keyakinan lain, silakan laksanakan agamanya. Yang dilarang oleh Islam itu adalah pluralisme. Pluralisme itu artinya ya menyamakan semua paham itu, isme, penganutnya. Oh enggak apa-apa kok, kita kan semuanya nanti sama-sama masuk surga. Ini yang kita tantang. Suaranya hilang tuh Pak Ibnu. Ya, kami dulu itu sangat menentang keras adanya fikih lintas agama. Nah, termasuk ini kan sebenarnya dibahas. Fikih lintas agama ini kan salah satu cara untuk melemahkan agama. Yang belajar fikih itu cuman umat Islam. Kelompok lain, keyakinan lain kan nggak ada fikihnya. Gimana ceritanya? Ya mau lintas itu nggak bisa. Nah sekarang muncul lagi fikih yang baru, fikih kebinekaan. Mengambil warna baru, mengambil judul baru, tapi isinya sama. Dan saya lihat ini kan salah satu cara untuk melemahkan agama kita. Nah, kalau anak-anak kita, maaf Bapak Ibu, anak-anak kita yang SD, SMP, SMU, menganut paham fikih lintas agama, fikih kebinekaan. Oh ternyata kita ini kan semua ya agama Nasrani, Yahudi, bahkan yang tidak beragama pun nanti semuanya akan masuk surga. Yang ngapain sholat, ngapain ngaji, ngapain puasa. Ada jalan yang enak-enak, boleh minum minuman keras, boleh bebas seks, nauzubillah, ternyata bisa juga masuk surga. Ini kan cara melemahkan agama. Nah sehingga luar biasa Imam Asy-Syatibi dengan lihifdzid. Jadi bukan menjalankan agama, tapi menjaga agama itu. Menjaga agama keturunan kita. Benar enggak cara beragamanya? Itu Imam Asy-Syafi'i, maaf Bapak Ibu ya. Begitu Imam Asy-Syafi'i telaten dan teliti melihat anak-anaknya. Kalau anaknya yang laki-laki, maaf Bapak Ibu, ketika anaknya menjelang akil balik, diteliti, diinterogasi, ditanya, apakah kamu, maaf, itu sudah mimpi basah? Tiap paginya itu dilihat, kamu sudah mimpi basah belum? Jangan sampai kamu nggak mandi wajib. Begitu detilnya sampai menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dalam kehidupan anak-anaknya. Pernahkah kita melihat? Pernahkah kita nanya anak-anak kita seperti itu? Kayaknya nggak pernah. Sehingga mereka sepanjang hidupnya itu nggak tahu yang namanya mandi junub, nggak tahu yang namanya mandi sunnah, nggak tahu yang namanya tahara. Sebegitu detilnya, apalagi dengan pergaulan sekarang ini, na'udzubillah min dzalik. Bukan berarti kita mengkritik kehidupan, tapi bagaimana memanage agama dan mengatur agama anak kita. Ya inilah lihifdzidin, semua terkait. Termasuk setelah itu lihifdzil akal, bagaimana akalnya ya benar tadi. Bukan hanya minuman keras, bukan hanya judi, bukan hanya zina yang bisa memabukkan seseorang, kecanduan, narkoba. Tapi sekarang internet, coba kita lihat betapa berat tantangan ini. Kita bisa seperti apa, generasi apa lagi yang nanti yang tercipta. Sudah hampir 2 tahun anak-anak kita tidak tatap muka sekolah, kecuali yang di pondok. Betapa beratnya
menghadapi anak kita di rumah. Setiap bangun internet, setiap bangun hotspot, setiap bangun wifi. Dan ketika sudah masuk dalam dunia maya seperti itu, dia sudah lupa dunia nyata, dia sudah lupa orang tuanya, dia lupa keluarganya. Ya, betapa berat tantangan kita sekarang ini, sehingga beliau menyebut lihifdil akal, lihifdil nafs, ya, menjaga jiwa, menjaga akal. Ini penting sekali. Jadi luar biasa kalau bagi saya, kenapa mengingatkan kembali bagi jamaah kita tentang maqasidus syariah, karena apa yang pernah 800 tahun yang silam Imam Asy-Syatibi menjadi kenyataan dengan kehidupan kita sekarang ini. Itu luar biasa. Mulai dari lihifdidin, menjaga agama, Masya Allah. Bapak Ibu bisa lihat kenapa kalau pengajian kita, saya selalu tekankan tentang perlunya menjaga akidah. Nah inilah kita khawatir luar biasa. Ya, nah mudah-mudahan dengan materi kita pagi ini, ya kesempatan hari ini bisa sedikit menambah keimanan kita. Oh ternyata konsep seperti ini sudah pernah ada ditawarkan Imam Asy-Syatibi. Di dalam bukunya juga Wahbah Zuhaili juga itu dirilis ulang. Wahbah Zuhaili Fikih Islam wal Adillah. Nah inilah yang diingatkan, 5 hal ini terkait satu sama lain. Ini perlu penjelasan lebih mendalam lagi karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya termasuk juga tentang harta. Ya, jadi kalau kita sudah masuk dalam lingkaran, maaf Bapak Ibu ya. Ya, contoh misalnya kartu kredit. Saya sih selalu mengingatkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum terjerat kartu kredit nggak usah lah. Itu luar biasa sekarang dengan sistem Yahudi. Yang pertama kali memperkenalkan kartu kredit itu adalah orang-orang Yahudi. Betapa banyak saudara kita yang bermasalah terlilit. Ketika sudah masuk dalam lingkaran, linknya itu nggak bisa keluar. Ya, bagaimana riba sekarang, bagaimana menawarkan pinjaman, bagaimana menawarkan pembayaran dengan suku bunga begini, tapi ujung-ujungnya nanti terlibat. Nah inilah sebenarnya ketika berbicara tentang lihifdil mal itu menawarkan konsep syariah. Ya, jadi bagaimana memanage Islam ini dengan konsep syariah tentang harta ini. Ya, bahkan kalau kita lihat sekarang sudah menuju ke sana, mudah-mudahan bukan hanya sekedar labelnya, tapi juga praktek kesehariannya, tata cara pelaksanaannya. Kita lihat kalau kita melihat di Inggris itu sekarang di sana menuju masyarakat di sana pun tahu paham konsep feodal liberal ini sangat membahayakan di sana. Ya kalau kita lihat negara-negara yang memperlakukan ekonomi syariah itu bukan negara muslim. Di Singapura, kalau di Asia Tenggara ini Singapura itu paling tinggi, bukan Indonesia, bukan Malaysia. Kalau di Eropa itu Inggris yang memperlakukan dengan konsep syariah, perbankan syariah itu di Inggris. Jadi yang dia jalankan adalah prakteknya, ajarannya, tapi meski dia bukan Islam, tapi konsep syariahnya, ekonomi syariahnya dijalankan di sana. Sementara kita sendiri seakan-akan takut dengan konsep syariahnya. Nah inilah yang ditawarkan oleh Islam mengenai maqasidus syariah ini, yaitu harapannya mudah-mudahan bisa. Nanti kita sebenarnya materinya nggak cukup kalau hanya sekali, itu masih perlu pendalaman lebih jauh lagi. Itu barangkali Pak Ibnu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat disampaikan ya. Ya, syukran Pak. Pak Ustadz, kalau satu pertanyaan lagi bisa nggak? Ada Pak Aswir kalau nggak salah tadi. Oh silakan, masih ada kesempatan sedikit lagi ya, boleh. Silakan Pak Aswir tadi sudah buka kamera, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustadz kita ini Pak Aswir. Ya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Insya Allah. Silakan Pak. Ya, Pak Ustadz, kan di kita ini mengenai ekonomi tadi kan sudah marak sejak tahun 98, ada undang-undang perbankan yang mengenai bank syariah itu Pak Ustadz. Iya, benar. Nah, cuman dalam ya kita dengar, kita baca itu syariah, bank syariah di Indonesia ini kan pemiliknya adalah bank konvensional. Nah, terus ada juga keraguan di sisi pengelolaan, tidak seperti bank syariah yang sesuai apa adanya. Nah itu ini kan sudah berjalan cukup
lama di Indonesia juga. Makanya ada tersendat-sendat. Nah, bagaimana cara menjelaskannya ke masyarakat? Seperti di Malaysia itu kan sudah masyarakatnya sudah sangat paham itu dengan syariah, sehingga berkembang. Yang Pak Ustadz sampaikan tadi di Singapura dan Malaysia juga bagus ininya pengakuannya. Nah, untuk di Indonesia ini penerapan atau pelaksanaannya itu Pak Ustadz yang masih sepertinya tadi tersendat-sendat. Begitu Pak Ustadz. Bagaimana caranya untuk meyakinkan terutama dari kita yang Muslim ini Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Aswir, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali pertanyaan Pak Haji, Pak Aswir. Ya benar. Kalau kita lihat pertama, ya jadi bukan hanya sekedar labelnya syariah dulu. Ya, kalau kita lihat dulu, cuma namanya doang yang syariah, tapi tetap menginduk, ya mengikut kepada induknya. Ya, sehingga masih campur aduk. Duit itu dicampur dari yang konvensional dengan yang syariah, sehingga nggak jelas, cuman hanya namanya doang. Ya sekarang kalau kita lihat dibentuknya dengan adanya Bank Syariah Indonesia, tapi persoalannya benar nggak syariah? Nah, artinya apa? Perlu menanamkan kepercayaan, karena kenapa? Tingkat kepercayaan masyarakat kita, khususnya Muslim ini ke pemerintah agak menurun dengan perilaku sendiri. Ya kita lihat. Ya jangankan itu, dana haji juga nggak jelas apakah benar adanya. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah sekali. Jadi bukan karena masyarakatnya nggak ngerti agama, pengen sekali kita. Saya termasuk pengen sekali beralih ke yang syariah, tapi tingkat kepercayaan kita rendah sekali. Bagaimana bisa mengukur? Karena dilihat dari pengelolaannya. Orang-orang yang Putus-putus Pak. Yang dikhawatirkan itu, ya yang dikhawatirkan, ya coba orang-orang yang terlibat di dalam bank syariah itu mengerti agama enggak? Ya paham enggak tentang agama? Yang seharusnya bisa yang menjadi dewan syariahnya, pembinanya, pengawasnya itu orang-orang yang ngerti syariah. Ya kalau di luar negeri itu memang pemiliknya bukan Islam, tapi yang diambil itu orang-orang dewan syariahnya, pengawasnya, ya kemudian penasehatnya orang-orang yang ngerti agama sehingga berjalan dengan syariah meski pemiliknya enggak syariah. Nah kalau kita ini sudah orangnya bukan syariah, yang menjadi dewan pengawasnya, pembinanya nggak ngerti syariah, ya udah cuma numpang nama doang. Sehingga apa yang terjadi? Sentimen pasar itu rendah sekali. Tingkat kepercayaan masyarakat, adanya biasanya sentimen pasar itu berawal dari tingkat kepercayaan masyarakatnya. Ya sama kalau kita lihat saham hari ini. Ya kalau sentimen pasar itu kan dipengaruhi dari tingkat kepercayaan masyarakat. Oh saya sahamnya misalnya Indofood, sahamnya PLN, sahamnya ini karena dia percaya benar. Tapi kalau enggak, ya udah betapapun kita koar-koar, ayo beralih ke bank syariah, ayo ini. Tapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sehingga nggak bisa. Ya sama. Karena kenapa? Kita bisa lihat bagaimana pengelolaan negara ini, maaf Bapak Ibu ya, rendah sekali tingkat kepercayaan masyarakat kita. Sudah cuek. Dengan begitu dipermainkan, jangankan katanya bank syariah, dana haji juga nggak tahu kemana ini. Jangan-jangan cuma namanya doang, nominalnya segitu, tapi fisiknya nggak ada. Ya sama. Nah inilah yang bisa menjawab keraguan kita umat Islam. Jadi nggak bisa dipaksakan seseorang itu beralih ke misalnya bank syariah seketika. Dia butuh prosesnya diawali dari tingkat kepercayaan, kemudian bagaimana progres duit nasabah, apakah benar-benar dikelola. Karena setahu saya, maaf Bapak Ibu ya, progres duit nasabah itu tidak boleh dikelola ke 3 hal ya. 3 hal ini dalam perbankan syariah biasa disingkat dengan maghrib. Maghrib itu maisir, gharar, dan riba. Nah 3 hal ini, tidak ada maisir, tidak ada unsur judi di dalamnya, tidak ada gharar. Gharar itu keraguan, remang-remang. Oh kayaknya dikelola ke hotel, dikelola ke misalnya rokok.
Nah, meski itu tidak, masih ada keraguan. Nah, kemudian yang riba, ya seperti money laundry dikelola dengan yang riba, termasuk dengan minuman keras, hal-hal yang lain yang bisa. Ya. Nah, benar nggak? Sementara orang-orang yang berkompeten di dalam, orang-orang yang terlibat di dalam itu pelaku 3 hal itu. Ya, kita lihat bagaimana yang menjadi Dewan Syariahnya pengawasnya. Nah, orang yang di dalamnya itu sendiri pelaku dari magrib, maisir, garar, riba. Ya, bagaimana bisa aman bank yang dikelola ini sementara dia sendiri kerjanya seperti itu, sehingga memunculkan sentimen pasar yang negatif bagi masyarakatnya. Nah, itu barangkali Pak Haji yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini, karena sedikit juga saya terlibat di sana. Ya. Baik Pak Haji, baik Pak Ibnu, demikian barangkali Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan kita khususnya tentang Maqasidus Syariah ini. Waktu tidak sangat terbatas sekali ya. Baik Bapak Ibu, untuk sempurnanya kita tutup dengan doa barangkali ya Bapak. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pagi ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dapat menambah pengetahuan kita. Dan 5 poin tadi ya kita ingat sebagai oleh-oleh ya, Maqasidus Syariah lihifdzid din, lihifdzil aqli, lihifdzin nasl, lihifdzil nafs, dan lihifdzil mal. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam keluarga kita sehingga selamatlah anak kita, keluarga kita dari hal-hal ya dengan ujian cobaan yang begitu berat di zaman ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wal karim ladzi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Makasih Pak Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Izin live Pak. Ya baik Pak. Izin ya, live. Betul. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar ini ada sedikit pengumuman untuk warga. Ada sedikit pengumuman untuk warga Kartika terkait dengan kondisi sekarang ya. Ini saya sedikit mau update ini mengenai kondisi sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Jadi terkait dengan kondisi COVID yang ada di komplek kita nih Bapak Ibu-Ibu, sebetulnya yang mau menyampaikan tadi Pak Nafsa, kebetulan mungkin lagi ada kegiatan ya sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi kita informasikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahwa kondisi saat ini itu ada 4 rumah yang saat ini sedang dilakukan isolasi mandiri di komplek kita ini Pak. Ya, jadi yang pertama adalah di Blok A itu ada di 6A, itu tempatnya Ibu Galuh ya. Kebetulan suami dan Bu Galuhnya sendiri saat ini positif. Jadi mohon doanya juga mudah-mudahan segera pulih di Blok A. Kemudian untuk berikutnya itu rumah kedua adalah di nomor 9C. Itu juga bapak dan ibu serta 1 anak dan 1 asisten rumah tangga di rumahnya Ibu Farah atau Pak Wicak. Ya, ini juga sedang menjalani isolasi mandiri di sana. Kemudian rumah ketiga di sebelahnya yaitu di 10C, yaitu dengan Pak Adit dan istri, ya, jadi suami dan istri, itu juga sekarang sedang isoman di rumah 10C. Kemudian sebelahnya lagi, yaitu di 11C. 11C ini di sebelah rumahnya Bu Gina ya Pak Daniel. Itu kontrak Pak, beliau kontrak, tetapi kebetulan dipakai oleh 2 anak dan 1 orang tua juga sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi
1 di 6A, kemudian yang berikutnya berdempetan Pak, 9C, 10C, 11C. Ya, jadi mohon kiranya kalau nanti ada hal-hal ataupun apapun yang keterkaitan dengan beliau semua, ya mohon untuk bisa disesuaikan. Dan ibu-ibu sepertinya juga sudah pada rembukan untuk keterkaitan dengan suplai terkait dengan kebutuhan logistik dasar kepada beliau-beliau yang kita sebutkan tadi. Ya, insya Allah ini bisa menjadi semacam perhatian juga bagi kita untuk tetap menjaga diri kita sendiri. Mudah-mudahan kalau tidak ada acara-acara yang sangat mendesak untuk tidak keluar dulu, karena ini rekor Pak ya. Di sebelumnya kita hanya ada kalau tidak salah di Pak Evi ya, tempat Pak Evi. Kemudian juga di Pak Sos Hendra ya. Cuma sekarang ini di varian yang baru ini ya, ini kondisinya langsung 4 rumah Pak. Sehingga kita harus hati-hati dalam menjaga diri, dan beberapa kali juga sudah dilakukan desinfektasi, baik itu di area kita maupun di rumah masing-masing, ya, rumah-rumah yang tadi disebutkan. Baik itu disinfektan dari kita RT maupun dari kelurahan maupun pribadi ya, seperti Bu Farah kemarin juga melakukan disinfektasi di dalam secara pribadi. Bu Tina Pak Adit berarti 10C. Jadi itu yang bisa kita informasikan. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya ada sesuatu yang urgent bisa kita sampaikan kembali. Dan kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga mendapatkan masalah ataupun mendapatkan suatu hasil seperti apa, mohon juga bisa diinformasikan ke Pak Nafsan atau Bu Ria atau ke saya juga bisa, untuk nanti kita checking terhadap tracing. Makanya di kompleks sementara juga tidak ada acara-acara yang khusus ya, dan memang selama hampir setahun ini, 2 tahun ini kita juga full acaranya di sini. Ya alhamdulillah pada saat tarawih tidak ada klaster Pak ya. Bahkan bukan cuma di Kartika, tetapi di masjid-masjid lain pun tidak ada klaster tarawih. Walaupun 30 hari 30 malam kita melakukan tarawih full, bahkan itikaf. Ya, tetapi ini memang kondisinya agak berbeda. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan atau ada masukan apa, mungkin kita bisa sambil ngobrol aja sampai mungkin nanti jam 10.45. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Pak Adit ya, Masya Allah. Syukron. Gimana Pak Adit? Kondisi? Hadir. Masya Allah. Iya, silakan Pak Adit. Ini malah Masya Allah. Terima kasih sekali ini bisa hadir. Iya, sebelumnya mau ucapin terima kasih buat warga semua atas dukungan dan supportnya, terutama logistik dasar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu. Jadi saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya untuk kami, terutama 10C gitu ya, dan teman-teman lain yang sedang melakukan isolasi mandiri juga. Ya, untuk kondisi kami sendiri, kami update aja. Alhamdulillah, saya gejalanya hanya ringan. Jadi hanya waktu itu sempat demam semalam, terus sempat flu, sempat batuk sebentar. Istri juga sama, gejalanya ringan. Namun yang membedakan saya, kalau saya kehilangan indera penciuman, kalau istri enggak. Kalau sekarang kondisinya sudah stabil dua-duanya, sudah tidak ada gejala. Kalau istri itu sudah memasuki isolasi mandiri hari ke-11, kalau saya sudah memasuki isolasi hari ke-4. Ya, untuk rencananya sendiri hari Senin besok, untuk anak-anak alhamdulillah sehat juga. Setiap pagi dan malam saya pantau setiap jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
saya minta mereka untuk mengukur suhunya serta membaca oximeternya, sama mentes indera penciumannya dengan saya simpan parfum di sekitaran sana. Jadi alhamdulillah mereka masih normal kondisinya, penciuman juga masih normal. Untuk posisinya sendiri, saya dan istri di lantai 1, sedangkan anak-anak di lantai 2. Jadi kita tidak berbaur gitu ya untuk prokesnya. Dan di dalam rumah pun kami berdua selalu memakai masker. Lalu untuk plan ke depannya, hari Senin besok itu istri dan anak-anak akan melakukan PCR di rumah untuk melihat kondisi terakhir istri dan juga kondisi terakhir anak. Kalau anak-anak kan sempat di antigen waktu bareng saya itu tanggal 20 saat saya dinyatakan positif. Alhamdulillah anak-anak antigennya negatif. Nah, nanti hari Senin akan ada follow up untuk tes PCR istri dan anak-anak. Sedangkan saya nanti rencananya akan follow up ke poli khusus di RSPI karena baru masuk hari ke-5. Nanti PCR-nya dilakukan di atas hari ke-10 dan ketika sudah tidak bergejala. Jadi itu aja mungkin update dari kami keluarga 10C. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan moral dan support dari warga Kartika Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Adit untuk sharingnya. Tetap semangat, jangan putus asa. Kita semua satu komplek selalu akan mendukung siapapun warga yang mendapatkan ujian ya. Insya Allah ini menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan derajat kita masing-masing, baik itu derajat yang sedang diberi sakit maupun derajat teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga yang membantu. Masya Allah. Terima kasih Mas Adit untuk sharingnya. Jangan lupa nanti selalu diupdate saja ke kita kalau memang membutuhkan sesuatu ya. Kemudian ini memang juga ada rencana, walaupun ini masih dibahas di dalam kepengurusan di forum Kartika, mengenai akan adanya surat edaran mengenai tentang pembatasan aktivitas di seputaran komplek kita. Memang akan ada semacam analisa berikutnya tentang apa dan siapa protapnya yang bisa masuk dan keluar ke komplek kita. Mungkin ya nantinya akan seperti itu, tapi ini juga masih baru di desain gitu ya, baik dengan security maupun dengan tim Satgas COVID yang ada di kelurahan dan kecamatan. Jadi informasinya nanti akan ada, dan sebagai informasi bahwa di daerah di komplek yang terdekat dengan kita di BBD juga sudah ada yang kena, Pak Sony kalau tidak salah. Kemudian di Mega Cinere itu juga ada sekitar 16, saya lupa ya, 16 orang atau 16 kakak begitu ya, 16 rumah yang juga sudah kena, sehingga di situ langsung mereka kasih tulisan zona merah. Ya, nah ini ada beberapa yang memang dari sana itu kebetulan juga ada nggak tahu ini teman atau saudara yang ada di komplek kita gitu juga ya. Di 11C kalau tidak salah ya. Nah, itu nanti akan kita coba telusur kondisi seperti itu. Silakan ada lagi, mungkin Pak Evi bisa juga menyampaikan, kebetulan beliau juga punya pengalaman yang luar biasa mengenai masalah COVID. Pengalaman sakit, Pak. Pengalaman yang luar biasa saya bilang. Silakan Pak Evi. Diminta apa nih Pak saya? Diminta ininya dulu Pak, bagaimana dulu pada saat ini gitu kan. Yang kemarin Pak. Iya. Bapak dan Ibu. Supaya sempat sehat seperti apa sih kemarin, ini ada tips dan triknya atau seperti apa gitu. Ya. Ini kita rekam nih soalnya Pak, nanti kita share ke grup juga bagi yang tidak menyimak gitu ya, atau yang belum hadir di sini. Bapak dan Ibu, saya waktu terpapar memang saya tidak terasa apa-apa. Tidak terasa pusing, tidak terasa mual, penciuman juga normal-normal aja, makan juga baik-baik saja. Jadi saat itu
saat itu yang sakit itu adalah istri saya, bukan saya. Dan saya mengantar istri saya ke rumah sakit. Ya saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bisa pakai sepatu, dandan seperti biasa karena niatnya saya adalah mengantar istri. Ketika sampai di rumah sakit, kok saya mual gitu. Kemudian saya pusing dan saya jatuh pingsan. Oh, Iya, di jadi rumah sakit itu, Pak? di rumah sakit saya jatuh pingsan. Jadi memang Bapak dan Ibu juga iya Pak. Jadi setelah penelitian kata dokter, orang yang karena karena ya kata dokter itu karena kondisinya fit, makanannya bagus, nutrisinya bagus, fisiknya bagus, jadi memang tidak terasa. Ketika kondisinya lemah ya langsung tumbang gitu. Oh. Ya, kalau dulu istilahnya OTG ya, dulu Iya, tuh OTG. istilahnya OTG ya. Kemudian saya langsung pingsan. Kemudian ketika langsung pingsan itu saya memang saya melihat gitu, saya melihat ketika pingsan itu kok saya melayang ya. Saya bisa ngelihat orang gitu Pak Ibnu dan saya loh kok saya kenapa ya gitu. Sehingga oh saya itu meninggal dunia gitu. Sehingga saya saat itu ya Allah saya ternyata sudah dipanggil lebih cepat. Itu yang sampai detik ini saya teringat. Ya. Akhirnya saya dibawa ke UGD dan itu pun tidak ada yang berani nolong karena kan saat itu sedang musim. Karena si perawat semuanya harus menggunakan pakaian Ya, asmat ya. asmat itu ya. Kemudian saya masuk ke UGD, kemudian dirawat di sana. Kemudian saya diperiksa itu ini saya langsung masuk ruang perawatan. Ketika di ruang perawatan saya dibangunkan oleh dokter dan dokter bilang, Pak, Assalamualaikum. Saya dengar, saya bilang Waalaikumsalam dok. Pak, iya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang. Kata dokter bilang, ya si bapak sudah tidak bereaksi katanya. Oh, saya kaget gitu. Ya Allah, saya padahal udah teriak gitu. Dan saya mendengar suara itu. Dokter tuh goyang-goyang kaki saya, goyang-goyang perut saya. Pak, Assalamualaikum. Saya tahu dan saya dengar dan saya terasa. Ya, saya jawab, Waalaikumsalam. Dok, iya saya dok. Waalaikumsalam. Terus ke perawatnya bilang, duh si bapak udah nggak bereaksi nih katanya. Coba diberi ini perawatan yang maksimal. Terus saya disuntik. Waduh saya ternyata saya sudah nggak bisa terdengar orang. Padahal saya ingat gitu. Nah dari saat itu dokter tidak bisa nanganin, kemudian istri saya mengupayakan untuk dipindahkan ke rumah sakit khusus COVID. Dapatlah saya di Ciawi. Ketika masuk ke Ciawi sana memang saya dalam keadaan parah bapak-bapak semuanya. Jadi saya jangankan untuk bangun duduk pun udah nggak bisa. Ketika diperiksa oleh dokter rumah sakit Ciawi khusus COVID, ternyata saya terpaparnya parah sehingga saya dimasukkan ke ruangan namanya HCU. High Care Unit. Ya. Dan di ruangan itu hanya saya sendiri dan tidak ada dokter, tidak ada perawat. Jadi monitor saya dengan menggunakan CCTV. CCTV karena tidak boleh ada yang masuk karena kategorinya terpapar parah saya saat itu. Jadi cuma disampaikan, Pak, Bapak kalau butuh apa-apa melambaikan tangan, kami melihat di ruang monitor. Ketika saya melambaikan tangan, langsung suara, Bapak ada apa? Katanya, ada yang bisa saya bantu. Saya sakit perut, saya bilang gitu. Hanya bisa itu aja yang dilakukan. Dan saya tidak bisa bangun, tidak bisa duduk. Saya menggunakan pampers, saya menggunakan kateter, udah nggak bisa apa-apa. Kemudian tensi saya 24 jam, 3 kali 24 jam tensi itu.
Jadi ketika saya bergerak langsung tensi itu memompa dengan otomatis. Kemudian saya sehari 2 kali pagi sore di ronsen. Di ronsen dan ronsennya pun tidak ada orangnya, jadi menggunakan robot. Jadi si robot itu yang datang ke dada saya, kemudian langsung moto. Itu memang saya kategorinya sangat parah gitu. Memang sangat parah. Cuman disampaikan oleh, jadi HP juga nggak boleh pegang HP. Karena tidak boleh ada getaran, kan saya menggunakan apa tuh alat yang ditempel di kepala, alat ditempel di perut, di semuanya tuh ditempelin, itu mesin semuanya. Ya saya hanya bisa mata melihat dan bernapas, hanya itu aja, kepala ngelihat kiri, lihat kanan. Saya nggak berani menggerakkan tangan karena ketika tangan itu digerakkan langsung si tensi itu bergerak seperti dililit ular, itu sakitnya minta ampun, pegal gitu. Kemudian alat pengukur oksigen darah yang dijepitkan di telunjuk, ya itu 3 kali 24 jam nggak lepas. Ya, kalau orang tuh hanya, jadi saya mengangkat tangan, ditanya ada apa Pak, saya udah nggak tahan telunjuk saya dijepit ini, saya bilang tolong pindahin, saya udah nggak sanggup lagi nih, sakit banget telunjuk saya. Baru tuh datang, baru dipindahkan. 3 kali 24 jam dinyatakan boleh dirawat di ruang perawatan khusus, tapi bukan HCU, masih di bawah HCU. Gitu. Barulah saya dimasukkan ke ruangan khusus, jadi saya sendiri juga. Nah, cuman di situ saya sudah boleh dikasih makan, gitu, boleh makan sendiri. Kalau di HCU hanya infus, dan saya waktu menggunakan sonde saya nggak bisa. Akhirnya infus saya itu ada 2 ya, kiri kanan. Nah di situ ya. Jadi di ruangan itu ada speaker ya. Di situ hanya yang ada itu adalah ngaji 24 jam itu dari pagi sampai pagi gitu. Selama 3 kali 24 jam itu ya saya disuntik tuh 1 hari sampai 8 kali. Kemudian saya waktu itu karena oksigen saya, tekanan oksigen saya selalu di bawah 90, padahal minimalnya kan 95. Ya, karena kering dengan tekanan oksigen yang rendah, kemudian ditambah dengan oksigen terus-terusan yang tinggi, sehingga pembuluh darah saya pecah. Jadi darah itu bercucuran, Pak Ibnu. Darah saya bercucuran, waduh. Dari hidung itu saya bilang ke dokter, dok itu jadi melalui suara, jadi nggak ada dokternya. Dokter, saya darahnya bercucuran terus sampai penuh baju, celana, kemudian spray semuanya. Gitu. Saya ini darah bercucuran terus, tolong dibantu, saya bilang. Tapi tidak dibantu, malah nggak ada yang berani masuk ketika darah itu bercucuran, semuanya pada ketakutan. Ya cuman jawabannya cuma dia sabar Pak, tahan, semuanya sedang ditangani gitu. Hanya itu aja. Jadi kalau dikasih makanan dan minuman itu semuanya itu bau toilet. Nah, mungkin kalau kita lihat di toilet umum yang tidak bau jengkol, kan baunya persis seperti itu baunya itu. Dikasih bubur, kan nggak dikasih nasi ya, saya dikasih bubur, dikasih makanan, dikasih susu, apapun baunya itu bau toilet. Tidak ada bau lain kecuali bau toilet ya. Toilet lagi mana baunya toilet ya. Cuman Bapak dan Ibu, saya ketika itu yang saya lihat adalah bahwa itu adalah obat. Saya tidak pernah melihat bahwa itu makanan, itu minuman. Tapi yang dilihat itu adalah obat. Karena kata anak saya bahwa semua obat yang disuntikan melalui infus maupun melalui suntikan maupun melalui mulut, itu adalah semua obat itu non-labeling. Non-labeling artinya obat itu memang bukan obat COVID. Hanya vitamin, multivitamin, dan penurun panas, dan penurun sakit. Hanya itu aja dan tidak ada obat. Jadi obatnya itu adalah adanya di makanan dan di minuman. Jadi
Papa, kata anak saya itu, apa yang disodorkan oleh dokter, langsung dimakan aja, yang penting tidak muntah, katanya gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika disodorkan air susu, saya langsung 1 gelas itu ditanggak langsung habis, karena saya imajinasi saya itu adalah obat. Itu ya penting Kalau itu. makan pokoknya masuk telan, masuk telan, masuk telan. Udah, jadi memang makan itu nggak sambil tiduran, jadi nggak ada yang nyuapin, nggak ada yang gimana ya. Si perawat aja ngasihnya itu takut. Dokter itu tidak menghampiri Bapak dan Ibu. Jadi dokter itu hanya di pintu, kurang lebih jarak dari tempat tidur saya ke pintu itu kurang lebih 2,5 meter ya. Cuman ditanya oleh dokter tuh, Bapak gimana sekarang, apa yang dirasakan? Dokter, saya pusing, terus apa lagi? Dokter, saya sakit perut. Ya, terus apalagi yang dirasakan? Ulu hati saya sakit, dokter. Kemudian saya darah terus ngalir. Oh iya, nanti disiapkan obatnya. Nanti ditutup aja pintu. Jadi saya memang kategorinya memang menakutkan semua orang gitu, Bapak dan Ibu. Dokter dan perawat itu nggak berani ketika masuk pun pakaiannya, dan kalau dokter tidak ada satu dokter pun yang menyentuh tubuh saya, apalagi jangan menyentuh tubuh ya, jarak 1 meter pun nggak ada dokter yang datang jarak ke 1 meter, selalu adanya di pintu karena saking ketakutannya itu dokter. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di dalam benak saya, ada yang dalam pikiran saya bahwa saya harus sehat, dan saya hanya berdoa saya, ya Allah, saya punya niat pengen sekali hafal Quran gitu. Ya Allah, saya belum selesai, berilah kesempatan saya gitu. Itu aja saya doa itu. Masya Allah. Ya, jadi mohon izin, mohon maaf ke Pak Ustadz juga, saya bukan riya ya. Jadi tatkala saya sakit itu, saya sebelum sakit, termasuk sebelum sakit, yang namanya sholat tahajud memang saya tidak pernah putus ya. Termasuk saat sakit. Masya Allah. Iya, saya termasuk dengan istri saya. Kemudian puasa Senin Kamis memang saya udah, mohon maaf, mohon izin, teman-teman saya sharing, saya udah lupa mulai kapan ya, udah bertahun-tahun gitu ya, saya yang namanya puasa Senin Kamis. Dan saya memang ketika batal itu ya ketika di rumah sakit itu. Kemudian yang namanya sholat tahajud, saya memang tidak pernah putus. Sesakit apapun saya, secapek apapun, dan saya tetap melakukan itu. Dan itu adalah permohonan saya. Kemudian yang berikut, saya melihat uang saya ada di mana, ada berapa nih di rekening gitu. Saya ngecek, dan boleh ngeceknya dengan tangan kiri Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada uang yang tersisa di rekening saya. Bahwa saya mati, jangan sampai saya bawa uang. Jadi memang saya nanya-nanya, ada yayasan yatim nggak yang perlu sumbangan? Ada, saya uang saya transferin aja gitu Pak Ustadz. Betul. Iya, jangan sampai saya mati bawa uang gitu, untuk apa gitu, biar orang lain bisa memanfaatkan. Alhamdulillah saya dinyatakan sembuh dan saya diizinkan pulang. Tapi saya dinyatakan sembuh pun saya tidak bisa berdiri karena sudah saking lamanya. Jadi teman-teman kalau yang lain itu isolasi 14 hari, saya isolasi itu adalah dirawat di kamar sendiri itu 24 hari. Dan kata dokter, Bapak di rumah harus istirahatnya 90 hari. Jadi 3 bulan, setelah 3 bulan itulah Bapak boleh keluar. Dan saya lakukan seperti itu. Kemudian hari yang ke-91 saya jalan kaki di komplek olahraga, keliling komplek. Ketika keliling komplek saya masih ingat di depan rumah Pak Azwir saya mau pingsan, baru setengah putaran. Baru setengah putaran di depan rumah Pak Azwir saya mau pingsan. Kalau saya mau pingsan mau teriak ke Pak Azwir. Saya jongkok di depan rumah Pak Azwir, udah nggak kuat lagi, mau pingsan saya. Saya duduk dulu sebentar, kemudian bangun, saya jalan ke rumah, langsung saya ngos-ngosan, langsung saya diam.
Tapi saya tidak menyerah di situ karena kata anak saya, kata dokter juga, Pak Evi harus olahraga dan harus kena sinar matahari. Besoknya saya lakukan lagi 1 putaran kuat. Besoknya lagi 1 putaran kuat, 1 putaran ditambah 2 putaran, 20 putaran. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya sekarang setiap pagi kecuali hari Minggu, kecuali hari Ahad karena ada majlis taklim. Kalau tadi masih olahraga karena di Baitur Rahman tidak ada majlis taklim. Alhamdulillah saya sehari itu adalah 7,5 kilometer ngelilingin komplek Kartika Residence. Kenapa saya harus 7,5 kilometer? Karena saya waktu umroh itu selalu menghitung bahwa keluar dari hotel dan kembali lagi ke hotel itu 7 kilometer waktu di Mekah itu. Jadi insya Allah kalau saya berangkat itu saya kuat 7 kilometer kuat lagi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, teman-teman, saya sekarang sudah sehat, sudah bugar, olahraga. Nawaitu ini teman-teman, Bapak dan Ibu, saya anugerah dari Allah saya laksanakan dan saya sholat malamnya saya perpanjang dan alhamdulillah insya Allah saya setiap subuh memang saya ke masjid apapun yang terjadi. Kemudian dari sebelum maghrib saya sudah berangkat ke masjid, itu ada memang sudah niat saya. Dan dari maghrib saya ke isya saya tidak pernah pulang dari masjid. Dan niat saya untuk belajar ngaji, bukan untuk ngaji ya. Makanya di sini ada pengajian dikirain Pak Ustadz Ibnu tuh mau ngajarin ngaji ke saya dengan senang hati. Nah saya dari setelah isya jadi saya baru pulang. Mau ada tamu, mau nggak ada tamu, mau ada tugas, nggak ada tugas. Pokoknya saya dari maghrib sampai isya, sampai sholat witir setelah isya di masjid, baru saya pulang sampai ke rumah jam 8, baru jam 8 makan, jam 9 saya istirahat. Bapak dan Ibu itu yang penting niatkan, kuatkan untuk apa kita itu hidup. Jangan hanya sembuh, apa nilai baik yang akan dibawa, apa yang bisa bermanfaat untuk orang, dan setelah itu setelah sehat kita laksanakan karena nikmat sehat itu akan dirasakan kepada orang yang pernah merasa sakit. Bagi Bapak dan Ibu, teman-teman dan siapapun yang belum pernah sakit tidak akan pernah merasakan nikmat sehat. Nikmat sehat akan dialami dengan orang yang pernah sakit. Dan alhamdulillah sekarang saya menikmati yang namanya nikmat sehat, anugerah itu, dan saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk berguna untuk diri saya, keluarga, dan orang lain. Terima kasih Pak Ibnu, teman-teman, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu tanggapan? Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kadang-kadang kita itu justru mendapatkan suatu nasihat itu bukan dari pengajiannya itu sendiri, tetapi justru kadang-kadang dari sesama kita, dan itu justru lebih apa ya? Lebih mengena karena ini tetangga kita sendiri, teman kita sendiri gitu ya. Masya Allah. Syukron Pak Evi. Ini memang apa namanya? Yang disampaikan Pak Evi tadi saya juga langsung saya catat nih, ada beberapa hal. Yang pertama, posisikan bahwa semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang sudah disodorkan oleh rumah sakit itu pasti yang terbaik dan itu adalah obat bagi kita. Yang kedua, Masya Allah, saya sangat salut sekali dengan Pak Evi tentang tahajudnya beliau ya, yang ternyata ya alhamdulillah dengan adanya forum seperti ini kita jadi banyak belajar kan. Tahajud, puasa Senin Kemis, dan doa serta sedekah ya. Bahkan hal ini pun kadang-kadang juga masih banyak dari kita yang masih meninggalkannya, dan ternyata ini bisa jadi apa namanya, impact-nya itu baru kita dapatkan setelah kita apa namanya sakit, dan pada saat sakit itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin membalas untuk menggantikan apa-apa yang sudah kita lakukan, dan Allah berarti itu artinya sayang kepada kita dan ingin kita terus melanjutkan apa yang sudah selama ini kita lakukan dengan tahajud kita, Senin Kemis kita. Dan mohon maaf sekali Pak Evi, kemarin memang saya juga sudah dibisikin sama Pak Murni, sama Bu Dr. Aruf ya, bahwa yang mereka tahu ya, dari yang mereka tahu memang Pak Evi ini luar biasa sedekahnya ya. Mohon maaf Pak Evi, ini bukan berarti ini hanya untuk
berkontemplasi dengan teman-teman yang lain bahwa sedekah beliau luar biasa, dan ini juga sudah dirasakan karena Bu Aruf sendiri kan selaku bendahara di Masjid Baitur Rahman. Walaupun beliau juga belum tahu mengenai apa yang baru saja disebutkan, nah ini juga membuat kita lebih terperangah tentang tahajud dan Senin Kamis yang nggak pernah lepas sampai sakit, Masya Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis, mutafakun alaih, ini artinya hadis Bukhari dan hadis Muslim. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan. Jadi terus, karena itu yang bisa menolong kita, insya Allah. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, Bapak-Bapak. Mohon maaf kalau yang ada acara, Bapak-Bapak nggak apa-apa untuk bisa live ya. Mungkin kalau ada acara yang lebih penting. Tapi kalau ada yang mau saling berbagi, bisa nanti mungkin 2 menit ya, mungkin sampai jam 11. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Bapak? Terus Pak Evi, sedikit lagi Pak Evi, untuk semangat supaya tetap bisa apa namanya pulih ya. Itu ini kan selain tadi ada doa tahajud Senin Kamis dan itu sangat menguatkan sekali. Setiap hari apa Pak Evi yang Bapak lakukan setelah di rumah ya Pak ya, untuk merecovery? Apakah nonton TV-nya seperti apa, ataukah gaya hidupnya ada yang berubah sedikit? Mungkin ada 2-3 menit Pak Evi, monggo. Masih di mute Pak Evi, mohon maaf. Mohon izin nih Pak Ibnu, saya bukan ria apa yang saya lakukan, ya hanya sharing. Betul. Ini buat bagus sekali teman-teman bagi kita yang sedang membutuhkan. Ya, saya ada yang disebut dengan 12 hal yang harus saya lakukan setiap hari. Jadi sebelum tidur pun saya selalu bertanya, hari ini saya belajar apa? Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Bapak dan Ibu, saya setiap hari dengan istri saya mohon izin, mohon maaf sekali lagi teman-teman saya sharing. Saya memang bangun jam 3:45 atau 2:30 subuh ya. Jadi jam 3:45 itu saya sudah kesiangan. Jadi biasanya saya 2:30 kemudian bangun, kemudian saya mandi, kemudian setelah mandi, kemudian saya sholat, kemudian di tengah-tengah ngaji. Pokoknya dan ngaji dan sholat malam itu, sholat malam saya mengambil sholat wudhu, kemudian sholat istihoroh, sholat taubat, kemudian sholat hajat, istihoroh, kemudian sholat tahajud yang 8 rakaat, kemudian karena witirnya saya ambil dari Isya. Itu bahwa saya adalah yang pertama adalah ngaji dan menghafal Quran, ya 1 huruf 1 hari 1 huruf, bukan 1 ayat, karena saya nggak bisa ya, 1 huruf 1 hari. Kemudian adalah hal yang harus saya lakukan itu adalah sholat malam tidak boleh tertinggal. Kemudian setelah itu saya harus mewajibkan buat diri saya sholat subuh itu ke masjid setiap hari. Kemudian setelah itu sebelum masuk masjid, mohon izin, mohon maaf, saya harus sedekah. Berapapun dan saya harus sedekah. Ya, harus sedekah, kemudian saya begitu sampai memang saya kalau datang memang lebih awal, jadi kalau sholat subuh nyampe saya pasti berdua sama istri saya. Jadi juru kunci saya jadi ya di depan itu. Kemudian saya setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian saya ngaji lagi. Kemudian azan dan seterusnya sholat. Setelah itu kemudian pulang, setelah pulang ya sedekah lagi saya, ya siapa aja deh, pada siapa. Kemudian sampai di rumah minum air putih, kemudian ganti pakaian, kemudian saya olahraga. Ya. Setelah olahraga selesai, saya yang tadi sampaikan sama Ustadz Ibnu, saya nonton TV, tapi nonton TV-nya YouTube, dan saya selalu mendengarkan kuliah agama ya, 60 menit. 60 menit, kemudian saya membaca buku 60 menit. Setelah itu baru saya melakukan aktivitas. Jadi Bapak dan Ibu, satu adalah saya bangun pagi adalah sholat
sholat malam, kemudian yang kedua adalah ngaji, kemudian yang ketiga saya sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya harus ada di masjid. Kemudian yang keempat adalah sedekah, kemudian yang kelima adalah olahraga, kemudian yang keenam adalah kuliah subuh atau mendengarkan YouTube tentang ceramah agama. Yang banyak itu saya yang paling banyak itu adalah Ustadz Quraisy Shihab yang membahas tentang surat-surat tafsir ya. Tafsir Quran saya dengarkan dari surat Al-Fatihah gitu ya. Dan beliau tuh kan bersambung terus tuh Ustadz Profesor Quraisy Shihab itu. Saya pengen memahami aja makna daripada Quran, makna daripada kita harus sholat itu. Kemudian kalau Senin dan Kamis itu adalah saya dan istri adalah puasa. Kemudian kalau hari Minggu saya adalah majlis taklim. Kemudian kalau siang baru saya melakukan aktivitas. Biasanya ngantar istri saya dan melakukan kegiatan, dan saya pun ada kegiatan-kegiatan kecil ya, ada usaha-usaha kecil dan saya lakukan. Pokoknya jam 5 saya istirahat, saya mandi dan siap-siap untuk berangkat ke masjid. Dan alhamdulillah di masjid dari maghrib sampai isya itu selalu bersama dengan Pak Sos Hendra. Subuh pun saya dengan beliau, dengan Pak Yayat itu selalu ya, Pak Yayat, Pak Sos Hendra. Sampai selesai malam pulang. Jadi saya pun buka puasanya hanya membandi Masjid Baitur Rahman itu Pak Ustadz ada buka bersama kalau hari Senin dan hari Kamis yang mengikuti sunnah untuk puasa Senin Kamis, dan makannya biasanya saya jam 8 di rumah. Setelah itu saya istirahat sebentar dan mohon izin saya tidurnya memang tidak terlalu larut malam, biasanya jam 9 udah masuk ke kamar. Karena saya jam 2, setengah 3 itu saya sudah bangun lagi. Pokoknya usia saya sudah 63. Kalau kata Pak Ustadz itu adalah sudah bonus itu. Karena Nabi itu wafat itu di usia 63 bonus. Sehingga saya selalu perbuatan baik apa yang saya sudah perbuat. Pelajaran apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Perubahan apa yang saya dapatkan. Itu saja, dan saya niatkan untuk bekerja juga adalah untuk ibadah, untuk sedekah, untuk membantu orang lain. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, termasuk kemarin ada teman, kalau ada yang sakit, teman-teman pasti teleponnya ke saya. Karena saya banyak dokter yang menangani saya. Kalau ada yang sakit parah itu selalu memberikan nomor telepon saya untuk dihubungi. Supaya bagaimana semangatnya mempertahankan hidup. Dan apa yang dilakukan, karena Pak Evi itu adalah pasien yang paling parah menderitanya dengan usia di atas 60 tahun dan bisa selamat, bisa sehat, bugar, dan kuat kembali seperti sedia kala. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah, itu bisa menjadi dakwah yang bagus sekali kepada dokter, dan mungkin sama dokter-dokter ataupun perawat itu juga bisa disampaikan ke pasien-pasien berikutnya Pak Evi. Ini apa yang disampaikan Pak Evi ini semua itu apa yang ternyata kebanyakan juga sudah atau bercermin kepada kehidupan Rasulullah dari lifetime-nya itu Pak. Kalau kita membaca di beberapa buku kajian mengenai masalah lifetime-nya Rasulullah, itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Evi itu benar-benar ya, kayaknya Pak Evi itu sudah memfokuskan kepada kehidupan sesuai dengan ritmenya tubuhnya Rasulullah, sehingga Rasulullah pun sampai dengan wafat itu juga hanya sekali atau 2 kali sakit, itu pun karena beliau ada dengan Khaybar ya. Tapi yang jelas seperti tahajud, kemudian ngaji, kemudian sholat subuh, sedekah sebelum subuh dan lain sebagainya, ini memang luar biasa. Ini juga kita sangat terima kasih sekali kepada Pak Evi. Insya Allah juga bisa memotivasi nih Pak kita Pak. Ya, saya sendiri juga harus bekerja keras untuk bisa seperti ini, karena ini harus dibiasakan, dan memang bangun malam atau tidur malam itu adalah pilihan Pak ya. Jadi Rasulullah kalau bangun itu sepertiga malam terakhir, dan setelah Isya tidak berlama-lama harus segera tidur, persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Evi. Kenapa harus setelah Isya? Karena harus bangun lagi sepertiga malam berikutnya gitu kan. Ini kalau sekarang ada Piala Eropa ini kayaknya agak lebih banyak tantangan, karena
teman-teman banyak yang lebih memilih tidur sepertiga malam terakhir, bukan bangun sepertiga malam terakhir. Nah, ini mungkin benar-benar akan menjadi contoh yang bagus sekali, dan kalau bisa kapan-kapan Pak Evi bisa buat buku, ini insya Allah bisa jadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Ini bagus loh Pak Evi, artinya kita harus meninggalkan sesuatu lah, ilmu yang insya Allah itu bisa kita bawa. Baik, saya kira itu Pak Evi, terima kasih sekali. Kiranya jangan bosan-bosan untuk bisa sharing ke kita Pak Evi. Juga Pak Adit untuk tetap semangat, sehat. Terima kasih juga untuk sharingnya tadi. Juga Bapak-Bapak yang lain, insya Allah mungkin bisa kita tutup. Atau Pak Aswir, ada sedikit yang mau disampaikan Pak Aswir? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa pengalaman Pak Evi bisa sharing di forum ini, dan WA group kita mudah-mudahan bisa jadi lebih efektif lagi untuk informasi mengenai ini COVID ini Pak Ibnu. Terima kasih Pak Evi. Pak Adit, semoga lekas sembuh semua. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih untuk kesediaannya bersama kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Ibnu, Pak Evi, terima kasih Pak Azir, semuanya Terima kasih, Mbak Yen. sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Salam. Tuh. Terima kasih.